Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Ariyanti dari kelas HES 6F dengan NIM terakhir 220 akan menjelaskan mengenai materi kejurusitaaan dan eksekusi. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi Peradilan di Indonesia yang diampu oleh Bapak Dul. Baik, materi yang pertama yakni mengenai kejurusitaan. Yang pertama, pengertian jurusita. Istilah jurusita merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yakni Deurwaarder. Pekerjaan ini memang sudah ada dalam organisasi peradilan sejak zaman Belanda. Seorang jurusita berkedudukan sebagai pejabat umum yang diangkat atau usul ketua pengadilan, termasuk tenaga fungsional di pengadilan, karena bertugas membantu tugas-tugas administrasi pengadilan. Karena itu, jurusita adalah bagian dari fungsi kepaniteraan pengadilan dan dalam beberapa hal bertanggung jawab kepada dan berkoordinasi dengan panitera. Pekerjaan jurusita banyak di lapangan, sehingga tidak akan menemukan jurusita yang hanya duduk di belakang hakim saat sidang itu berlangsung. Yang kedua, tugas jurusita. Pertama, melaksanakan perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang, dan panitera. Yang kedua, melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran-teguran atau protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang ketiga, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah. Yang keempat, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah dalam PP nomor 10 tahun 1961 JO pasal 198 sampai 199 HIR. Yang kelima, melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya. Yang ketujuh, melaksanakan tugasnya di wilayah pengadilan yang bersangkutan. Kemudian fungsi jurusita. Yang pertama, jurusita bertanggung jawab untuk mengurus administrasi persidangan, termasuk pemanggilan pihak-pihak terlibat dalam perkara, pencatatan berita acara sidang, dan pembuatan salinan putusan. Yang kedua, jurusita menyiapkan dan mengelola berkas perkara sebelum, selama, dan setelah persidangan, termasuk memastikan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk persidangan. Yang ketiga, jurusita membantu jalannya persidangan dengan menyiapkan ruang sidang, menjaga ketertiban di ruang sidang, serta memberikan bantuan kepada hakim, jaksa, pengacara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Yang keempat, jurusita bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengarsipkan dokumen-dokumen perkara termasuk putusan-putusan pengadilan sehingga dokumen tersebut dapat diakses kembali jika diperlukan di masa yang akan datang. Yang kelima, setelah putusan diucapkan oleh seorang hakim, jurusita melakukan tindakan lanjutan terkait dengan pelaksanaan putusan seperti pengiriman salinan putusan kepada pihak-pihak yang terlibat serta tindakan administrasi lain yang diperlukan. Yang keenam, jurusita bertanggung jawab untuk mengelola sistem informasi di pengadilan termasuk pencatatan perkembangan perkara, pembuatan statistik, dan pengelolaan basis data perkara. Yang ketujuh, jurusita memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara mengenai proses peradilan, tata cara mengajukan gugatan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta hak dan kewajiban mereka dalam persidangan. Kemudian mengenai pemberhentian jurusita. Jurusita diberhentikan ketika yang pertama meninggal dunia, kemudian pensiun atau alih tugas, kepentingan dinas lainnya, lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, melakukan perbuatan tercela, melanggar sumpah atau janji.
jurusita pajak, sakit, jasmani atau rohani terus-menerus. Dan materi yang kedua yakni mengenai eksekusi. Pertama, pengertian eksekusi. Menurut Abdul Qadir Muhammad, eksekusi yaitu pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Kemudian asas-asas eksekusi. Yang pertama, menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Yang ketiga, putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatoir atau penghukuman. Yang keempat, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Kemudian mengenai macam-macam eksekusi. Yang pertama, eksekusi membayar sejumlah uang diatur dalam pasal 195 sampai 197 HIR. Kemudian pasal 206 sampai 207 RBG. Yang kedua, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBG, dan pasal 606A RF. Yang ketiga, eksekusi real diatur dalam pasal 197, 198 dan pasal 200 ayat 11 HIR, pasal 208, pasal 218 ayat 2 RBG dan pasal 1033 RF. Eksekusi membayar sejumlah uang yaitu meliputi eksekusi gross akta pengakuan hutang, kemudian eksekusi gross akta hipotek, kemudian eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia. Dengan eksekusi real meliputi penyerahan barang, pengosongan, pembongkaran, melakukan suatu perbuatan tertentu. Kemudian proses eksekusi. Yang pertama, permohonan diajukan kepada ketua pengadilan oleh pihak yang menang. Yang kedua yakni pemanggilan. Kapan memanggil serta memberikan amaning atau peringatan pada tergugat untuk melaksanakan isi putusan pengadilan dalam 8 hari sejak teguran. Yang ketiga, perintah eksekusi dapat dilanjutkan ke tahap ini ketika peringatan diabaikan. Keluar surat penetapan perintah eksekusi. Yang kelima, pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan. Yang pertama, perintah eksekusi oleh ketua pengadilan dalam bentuk surat penetapan. Yang kedua, pelaksana ialah panitera atau jurusita dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Yang ketiga, memerintahkan panitera atau jurusita untuk melakukan pembebanan sita eksekusi atau extrajudicial beslak. Yang keempat, pejabat yang melakukan eksekusi membuat berita acara eksekusi. Dan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.